Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 218, Kabur. Selamat ya sayang, Rumi meluk Zainab. Mau seperti apapun orang bicara di belakangnya, Rumi tetap tidak peduli. Bagian terpenting ke bagian anak-anaknya. Melihat Rangga dan Zainab yang sudah sah menjadi suami istri, semua wanita itu bahagia. Zainab tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan menangis, nanti make up-nya rusak. Dengan cepat Rumi mengusap air mata putri kesayangannya. Jika di pernikahan Safira, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Yang berbeda dengan pernikahan Zainab, begitu banyak permasalahan yang terjadi. Bahkan sampai membuat Rumi frustasi dan berniat membatalkan acara pernikahan secara tertutup dan hanya untuk keluarga saja. Meskipun mendapat masalah yang berat, sedikit pun Rumi tidak berbicara kepada putrinya. Dia tidak ingin Zainab sedih di hari kebahagiaannya. Hingga sampai saat ini, Zainab tidak tahu dengan permasalahan tersebut. Sekarang kakak Zainab sudah menjadi istri, jadi harus dewasa ya nak. Jangan suka menangis, jangan suka ngambek juga. Rumi meneteskan air matanya. Ain gak cengeng dan suka nangis kok. Zainab yang sudah menangis hingga terisak. Ucapan sang ibu membuat Zainab tidak mampu menahan tangisannya. Belum juga malam pertama, tapi nangisnya sudah kencang. Gimana coba pas malam pertama? Pasti nanti Rangga panik dan kewalahan. Esa tertawa kecil memandang keponakannya. Nora dan Erika yang masuk ke dalam ruangan, dia memandang pengantin baru yang menangis seperti anak kecil. Pengantin baru gak boleh nangis, nanti jelek. Nora mengusap punggung Zainab dan mencoba untuk menenangkan putri dari sahabatnya tersebut. Bukannya diam, Zainab justru semakin menangis. Ada rasa takut yang kini mulai memenuhi isi kepalanya. Zainab takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Takut dengan kata malam pertama yang orang bilang menyakitkan. Takut tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya setelah menikah. Habis ngomong apa? Kok Zainab menangis seperti ini? Tanya Erika tanpa panik melihat keponakan dari suaminya menangis seperti ini. Kak Arum nih, masa di momen seperti ini malah ngingetin Zainab untuk jangan cengeng dan suka nangis. Jadinya nangis beneran kan? Aisyah tertawa dan menyalahkan kakaknya, sedangkan Arumi hanya memandang adiknya dengan mata yang terbuka lebar. Zainab, jangan nangis ya, nanti para tamu berpikir kalau ini nikah paksa, kata Erika. Namun Zainab tetap tidak berhenti menangis. Sedang kedua sahabatnya, Alia dan Afifah, hanya diam sambil memandang Zainab. Mereka tidak mungkin berbicara, karena takut Zainab akan semakin menangis. Sebagai sahabat yang sudah bersama sejak di sekolah dasar, membuat kedua putri dari Dokter Ari dan Dokter Ana itu sangat mengenali sifat Zainab. Apapun yang mereka katakan, tidak bisa menghentikan tangis Zainab, yang membuat mereka semua jadi panik. Jadi pengantin baru gak boleh nangis seperti ini. Nanti make-upnya luntur, mata hitam-hitam karena maskara. Terus pas jumpa Bang Rangga, bukannya buat dia terpesona melihat istrinya, dan diam dan menggantung ucapannya. Zainab yang tadi menangis kini sudah mulai tenang. Tapi apa Onti? Dan Zainab kepada Darlin. Barangga langsung kabur dan tanpa takut ketika menceritakan hal tersebut. Kenapa kabur? Tanya Zainab dengan panik. Jika hal itu terjadi, apakah Zainab akan berlari mengejar suaminya agar tidak bisa melarikan diri? Zainab sudah mulai takut ketika kebanyakan hal memalukan seperti itu. Mungkin karena rasa panik, otak Zainab juga sedang tidak benar. Bahkan hal aneh seperti ini saja
sudah membuat dia panik. Iya, dia pasti mengira hantu. Tidak menyelesaikan perkataannya. Dengan cepat Zainab berhenti menangis dan langsung berjalan mendekati cermin untuk memastikan make up di wajahnya. Sikap Zainab yang polos seperti ini membuat mereka berusaha untuk menahan tertawa, karena takut Zainab menangis kembali jika ditertawakan. Arumi, Naura, Aisyah, Safira, dan Erika Darlene secara bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa ucapan Darlene ampuh untuk menenangkan Zainab. Ya ampun, gak kebayang gimana Rangga ngomong istrinya. Aisyah berbisik di telinga Arumi, namun bisikannya masih dapat dengar sama yang lainnya. Ya kurang lebih sama seperti Ardi, sindir Arumi. Aisyah yang tersenyum nyengir saat mendengar perkataan dari sang kakak. Meskipun usia pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun, namun tetap kadar manja Aisyah tidak berkurang. Terlihat Erika hanya tertawa ketika memandang wajah Aisyah. Rangga orang yang paling sabar menghadapi kemanjaan Zainab. Dia juga pawang yang bisa memujuk Zainab dengan mudah. Safira tertawa kecil ketika mengingat seperti apa sabarnya adik iparnya terhadap Zainab. Setelah selesai merapikan make upnya yang dibantu oleh Alia dan Afifah, Zainab memandang Arumi dengan tersenyum. Siap-siap belah durian. Aisyah tersenyum ketika menggoda keponakannya. Oh, jadi selain ada acara wisuda, ada acara belah durian juga ya, Onti? Zainab tersenyum dengan wajah polosnya. Zainab masih mengingat ucapan Rangga yang akan langsung wisudanya setelah acara resepsi selesai, agar Zainab bisa menjadi istri yang sesungguhnya. Wisuda? Aisyah tersenyum memandang wajah keponakannya. Zainab menganggukkan kepala sebagai jawaban. Wisuda apa? Tanya Aisyah yang pura-pura tidak mengerti. Kata Bang Rangga, menjadi istri yang sesungguhnya harus diwisuda dulu. Sampai saat ini Zainab masih tidak mengerti arah pembicaraan suaminya. Ya, sekarang Rangga sudah sah menjadi suaminya dari Zainab. Safira, Arumi, dan Aisyah tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan polos dari Zainab. Sedangkan Alia dan Afifah hanya diam sambil menggaruk-garukkan kepalanya. Mereka harus banyak mengetahui tentang hal ini guna mendapatkan ilmu dasar pra pernikahan. Nanti kalau wisuda, jangan lupa undang-undang biar kami tahu kayak mana acara wisuda untuk jadi istri yang sesungguhnya, kata Alia. Nanti ya Ain kasih tahu Abang Rangga dulu. Soalnya kata Bang Rangga kalau wisuda untuk jadi istri yang sesungguhnya nggak perlu ada yang lihat, cukup berdua aja, jelas Zainab. Iya kan, nggak sah kalau nggak ada yang nonton, nggak seru juga ya kami nggak di sana. Padahal kami mau lihat acaranya dan ikut foto-foto. Alia manyun dan merasa kecewa karena tidak bisa menyaksikan acara wisuda sahabatnya. Kalau kata Baraga nggak boleh, itu artinya acara tertutup. Apa menganggap saudara kembarnya? Arumi hanya bisa tertawa ketika melihat kepolosan ketiga gadis itu berwajah cantik tersebut. Rahasia Rangga sudah terbongkar. Aisyah tertawa kecil. Arumi tertawa ketika mendengar ucapan adiknya. Mereka kemudian beranjak di duduknya ketika mendengar MC meminta agar mempelai wanita untuk masuk ke ruangan. Ngobrolnya dilanjutin nanti aja. Itu pengganti wanita sudah dipanggil. Kasihan Abang Rangga lama menunggu. Arumi tersenyum dan mencubi putri kesayangannya. Zainab tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Belum masuk dalam ruangan resepsi saja, jatuhnya sudah berdegup dengan cepat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.